Salam para talenta prima, selamat bergabung di Massive Open Online Course Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pernahkah Anda menghadapi selisih data barang milik negara yang menyebabkan laporan keuangan unit Anda menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan? Kesalahan teknis pencatatan dan keterlambatan rekonsiliasi bisa berdampak sangat fatal bagi kementerian. Mari kita bedah tuntas solusi teknis penatausahaan barang milik negara di level operasional ini agar data kita presisi dan mutakhir. Sebagai penggerak teknis di unit kerja, tugas Anda sangat krusial. Kita akan mendalami siklus penatausahaan meliputi buku barang dan inventarisasi fisik, menguasai operasional input mutasi pada aplikasi Siman dan sinkronisasinya ke Sakti, menyusun laporan barang semesteran, serta menyusun rencana kebutuhan barang milik negara berbasis standar barang dan standar kebutuhan. Penatausahaan dan inventarisasi. Para talenta prima, mari kita masuk ke inti dari penatausahaan barang milik negara yang mencakup 3 pilar utama: pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Sebagai pengolah data, Anda harus jeli. Setiap aset harus dicatat tepat pada tempatnya. Gunakan buku barang intrakomtabel untuk aset dengan nilai di atas batas kapitalisasi dan buku barang ekstrakomtabel untuk yang berada di bawah nilai tersebut. Untuk aset lancar yang sifatnya habis pakai, pastikan tercatat dalam buku persediaan menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Selain pembukuan, kita memiliki tanggung jawab besar melakukan inventarisasi fisik periodik setiap 5 tahun sekali. Ini adalah momen krusial untuk memastikan data administrasi kita benar-benar selaras dengan wujud fisik di lapangan. Sebagai contoh teknis, saat unit Anda menerima 10 unit laptop baru, segera catat di buku barang intrakomtabel dan perbarui kartu inventaris barang B. Begitu juga saat pengecekan 5 tahunan, tim harus memastikan keberadaan fisik kursi dan meja kantor sesuai dengan jumlah yang tertera di sistem. Aplikasi Siman dan Sakti. Memasuki aspek digital, kita akan fokus pada 2 sistem utama, Siman dan Sakti. Di sini ketepatan input dan sinkronisasi adalah harga mati. Pertama, operasional Siman. Sebagai basis data teknis, Anda wajib menguasai modul pemutakhiran untuk mencatat setiap mutasi, baik barang baru maupun perubahan kondisi aset. Pastikan seluruh atribut seperti nomor seri hingga koordinat lokasi terisi dengan benar. Kedua, mekanisme sinkronisasi ke Sakti. Jika Siman mencatat fisik, Sakti mencatat nilai rupiahnya. Tugas Anda adalah memastikan alur data dari Siman mengalir sempurna ke modul aset tetap di Sakti. Ketiga, pahami arsitektur data digital kita. Siman adalah buku besar teknis dan Sakti adalah buku besar akuntansi. Terapkan prinsip single entry dengan menjaga konsistensi data sejak awal. Hal ini penting untuk mencegah adanya data ganda atau data menggantung saat konsolidasi di tingkat pusat. Dengan sistem yang sinkron, pengelolaan barang milik negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Laporan barang semesteran, laporan barang tahunan, dan rekonsiliasi. Tahap selanjutnya adalah pelaporan dan rekonsiliasi. Inilah wujud pertanggungjawaban akhir untuk memastikan seluruh aset unit kerja Anda diakui sah oleh negara. Pertama, penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan ini merangkum semua mutasi dan kondisi barang milik negara. Akurasi data di sini sangat krusial untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, mekanisme rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Proses ini bertujuan mencocokkan data internal Satker dengan data nasional melalui aplikasi Siman. Hasil akhirnya adalah dokumen Sakti berupa berita acara rekonsiliasi. Ketiga, penyelesaian selisih data. Jika ditemukan perbedaan nilai, misalnya pada aset gedung, segera lakukan pelacakan bukti kwitansi di aplikasi Sakti dan perbaiki di Siman. Pastikan semua selisih tuntas sebelum bar ditandatangani. Ingat, laporan yang tertib adalah cermin pengelolaan aset yang profesional.
Rencana kebutuhan barang milik negara, pemeliharaan, persediaan. Bagian terakhir namun sangat vital adalah perencanaan dan perawatan. Di sini peran Anda adalah memastikan keberlanjutan fungsi aset unit kerja di masa depan. Pertama, penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara. Prinsip utamanya adalah kepatuhan pada standar barang dan standar kebutuhan. Tugas Anda adalah mengusulkan pengadaan secara cerdas agar tidak berlebih. Kedua, pemeliharaan barang milik negara. Tujuannya jelas, menjaga aset tetap dalam kondisi baik dan memperpanjang usia pakainya. Mekanismenya harus terencana dan tercatat. Ketiga, pengelolaan persediaan. Fokus pada barang habis pakai seperti alat tulis kantor dengan metode pencatatan yang tepat. Melakukan opname fisik secara periodik untuk memastikan stok di gudang sesuai dengan aplikasi. Dengan perencanaan dan perawatan yang baik, kita menjaga nilai serta manfaat aset negara secara optimal. Talenta Prima, mari berefleksi. Sejauh mana Anda memaknai pengelolaan aset sebagai amanah negara, bukan sekedar tugas administratif? Sudahkah sinkronisasi sistem dan ketelitian data Anda maknai sebagai bentuk transparansi publik? Ingat, setiap angka yang Anda catat adalah marwah negara. Siapkah Anda menjadi garda terdepan penjaga aset bangsa secara akuntabel? Sebagai konklusi operasional, tanamkan 3 kedisiplinan utama. Pertama, pencatatan real time. Biasakan mencatat mutasi aset dan persediaan langsung melalui aplikasi Siman demi kemutakhiran data. Kedua, sinkronisasi sakti. Pastikan data Siman tersinkron sempurna ke Sakti guna menyajikan nilai aset akurat pada neraca tanpa selisih. Ketiga, akurasi rekonsiliasi. Disiplinlah melakukan rekonsiliasi bersama KPKNL setiap semester pada Juli dan Januari untuk validitas laporan. Keandalan neraca kementerian berada di tangan ketelitian Anda, Talenta Prima. Terapkan keterampilan ini segera di unit kerja Anda. Tetap profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel. Bangga melayani bangsa. Sampai jumpa di level 3.